beliau mempelajari apa? Mempelajari hadis dari berbagai ulama seperti Abu Mansur, Nasr al-Harithi, Abu Sa'ad as-Saqafi, dan lain-lain. Kemudian setelah dari Bukhara, beliau melakukan perjalanan ke Baghdad pada tahun 533 Hijriah. Beliau mempelajari ilmu fikih, di antaranya di sini disebutkan beliau bertemu dengan seorang ulama bermadzhab Hanafi yaitu Ad-Damil Ghani dan Asy-Syarif Ibn Asy-Syajari. Beliau juga mempelajari berbagai kitab bahasa pada seorang ulama Baghdad yang bernama Abu Mansur Al-Jawaliqi. Kemudian pada tahun 502 beliau melakukan perjalanan ke Mekah dan tinggal di sisi Ka'bah. Nah, inilah yang akhirnya karena beliau banyak melakukan kontemplasi dan eh, merenung gitu ya, menulis di sisi Ka'bah inilah yang menjadikan beliau dijuluki tetangga Allah, Jarullah itu tadi. Kemudian eh, banyak sekali guru-guru beliau, tapi di sini hanya dicantumkan beberapa saja. eh di antaranya ya, ini, ini kepotong ya, coba sebentar. Hmm, di layar kepotong ya ini di bagian bawahnya. Iya, kepotong-kepotong. Oke, sebentar. Kita share yang di ini aja deh. Oke. Udah kelihatan belum di layarnya? Udah, Kak. Udah ya. Tapi masa nggak bisa, tidak bisa bergerak. Hmm. Oke, mungkin Kak Abdullah boleh bantu share screen Kak. Ini aku ada kendala teknis. Sebentar. Ya sambil lanjut aja ya. Jadi beliau berguru ke banyak para masyayikh tadi ya. Yang tercatat ada beberapa. Seperti Abu Mudhar Mahmud bin Jarir ad-Dabbi ini yang nantinya akan menjadi eh, apa namanya ulama yang mewarisi paham-paham Mu'tazilah kepada Az-Zamakhsyari. Kemudian di bidang Nahu, usul dan fikih ada Abu Bakar Abdullah bin Talhah bin Muhammad bin Abdullah Al-Yabiri Al-Andalusi. Masih belum bisa ya Kak? Ini PPT-nya agak nge-lag nih. Oke, sebentar. Oke, kemudian berikutnya kitab-kitab ya atau karya-karya beliau tuh lebih dari 50-an ya. Tapi di sini dicantumkan beberapa saja. Beliau mewarisi banyak karya, di antaranya yang paling fenomenal ini yang kita bahas sekarang yaitu Tafsir Al-Kasyaf ya di bidang tafsir. Kemudian ada Diwanul Arab, Rabi' Al-Abrar, Asas Balaghah, A'jab Al-Ujab fi Syarh Lamiyat Al-Arab. Kemudian ada Al-Anmuzaj fi Nahwi, An-Nasaih Al-Sighar, Al-Fa'id fi Gharibul Hadits, Maqamat Az-Zamakhsyari, Nabawi Al-Kalam fi Lughah, dan masih banyak yang lain sebagainya. Kemudian pembahasan selanjutnya kita masuk ke, oh ya ini masih ada ya, ini secara personal ya. Penilaian ulama itu secara personal kepada Az-Zamakhsyari tidak dipungkiri ya bahwa banyak ulama yang menilai bahwa beliau seorang yang sangat memiliki semangat besar dalam menuntut ilmu. Terbukti tadi kita bahas tentang rihlah ilmiah beliau ke beberapa daerah dan
berguru kepada banyak masyayikh. Di sini salah satunya menurut Az-Zahabi, beliau ini adalah orang yang soleh, akan tetapi ia mengajak pada paham Mu'tazilah. Semoga Allah menyelamatkan kita. Oleh karenanya berhati-hatilah ketika membaca Al-Kasyafnya. Tapi tidak dipungkiri bahwa beliau seorang yang tekun, yang jenius, yang memiliki semangat keilmuan yang tinggi. Tapi mungkin dalam beberapa sisi kita perlu eh, dalam artian di sini ya, menurut Az-Zahabi, karena paham yang diajak kepada Mu'tazilah, kita perlu berhati-hati di situ. Kemudian oleh para masyarakat dan rekan-rekannya diberi gelar sebagai tokoh kebanggaan Khwarizmi karena tadi ya keilmuan beliau yang sangat banyak. Kemudian Al-Imam Al-Allamah, penghulu para imam, Al-Bahrul Fahamah, Samudra Ilmu, Imam Al-Mufassirin, Imam para mufassir, Rais Al-Lughawiyyin, pemimpin para pakar bahasa, dan lain-lain sebagainya. Nanti untuk penilaian terhadap kitabnya juga ada tersendiri yang akan dibahas oleh Kak Abdullah ya. Oke, berikutnya langsung ke sesi pembahasan kitabnya ya. Kepada Kak Abdullah, dipersilakan. Terima kasih, Aziza. Kita masuk ke dalam pembahasan kitab tafsir karya beliau. Ya, yang seperti yang sudah disampaikan bahwa kitabnya adalah Al-Kasyf. Al-Kasyf. Jadi latar belakang Az-Zamakhsyari dalam menulis ini pada awalnya bukan berawal atau berangkat dari diri sendiri, tetapi Az-Zamakhsyari itu melihat para ulama di zamannya, ulama-ulama di kalangan mazhabnya itu menggabungkan antara ilmu bahasa Arab dan usul-usul agama. Kemudian datanglah pada suatu ketika mereka ini, para ulama-ulama Mu'tazilah kepada zamannya, bertanya akan suatu ayat tafsir pada Az-Zamakhsyari. Kemudian Az-Zamakhsyari menyampaikan dengan sesuatu yang belum pernah mereka dengarkan. Takjub dan sebagainya lah. Kemudian karena ketakjubannya akan Zamakhsyari dapat menguraikan ayat-ayat tafsir dari segi mungkin balaghah dan nahwu dan sebagainya, maka para ulama tersebut, masyarakat tersebut memberikan atau menyarankan, memberikan iktirahat untuk agar Az-Zamakhsyari menulis kitab atau tafsir untuk mengungkap haqa'iq tanzil wa uyun aqawil fi wujud ta'wil, di mana nanti yang ini menjadi yang menjadi judul dalam kitab tafsirnya. Kalau kita baca dalam muqaddimah tafsirnya, muqaddimah tafsir Al-Kasyaf itu, kita akan dapati bahwasanya pada permulaannya Az-Zamakhsyari itu menolak untuk menulis ini. Tapi lambat laun kemudian ketika dia datang ke Mekah, bertemu dengan khalifah di sana, namanya Hasan kalau nggak salah itu, akhirnya dia luluh juga, kemudian barulah mulai menulis kitab Al-Kasyaf ini. Ini latar belakang yang memotivasi Az-Zamakhsyari untuk menulis Al-Kasyaf. Kemudian, dalam mukaddimahnya juga kita akan jumpai ketika dia menulis Al-Kasyaf ini, dia menuliskan sebuah tujuan dan harapan. Kata beliau dalam mukaddimahnya, beliau berharap agar lelahnya ini dalam menulis kitab Al-Kasyaf ini menjadi sebab keselamatan dan menjadi sebab cahaya yang Allah turunkan kepadanya untuk menerangi jalan nanti di akhirat. Ini sebab dan harapan yang dituliskan oleh Az-Zamakhsyari dalam mukaddimah tafsirnya. Kemudian sumber-sumber rujukan yang digunakan Az-Zamakhsyari dalam penafsiran kitabnya, penafsiran Al-Kasyaf itu terbagi menjadi beberapa poin. Sebenarnya ada lebih dari 3, tetapi di sini saya sebutkan 3 yang paling penting, yaitu rujukan dalam tafsir, rujukan bahasa dan nahwu, dan rujukan dalam qiraat. Adapun rujukan dalam tafsir kita akan jumpai banyak sekali nanti. Ketika menafsirkan ayat-ayat, Az-Zamakhsyari merujuk kepada tafsir Mujahid, tafsir Az-Zujaj, tafsir Abi Bakar Al-Assam Al-Mu'tazili, dan tafsir Ar-Rumani. Kita lihat ya, Ar-Rumani kan juga terkenal dengan balaghahnya, jadi memang secara corak nanti akan kita jelaskan. Kemudian juga rujukan dalam bahasa dan nahwu, Az-Zamakhsyari ini paling banyak merujuk kepada kitab Sibawayh. Kemudian juga Islahul Mantiq, kemudian juga Al-Kamil karya Al-Mubarrad, dan juga kitab Al-Hujjah Abi Ali Al-Farisi dan lain-lainnya. Dalam qiraat pun demikian. Az-Zamakhsyari memiliki rujukan-rujukan seperti dalam
Rujukannya seperti Mushaf Abdullah bin Mas'ud, Mushafnya Al-Haris bin Suwaid, Mushafnya Ubay bin Ka'ab, dan Mushafnya Al-Hijaz dan Syam. Ini yang diantara sumber-sumber yang digunakan oleh Az-Zamakhsyari dalam menuliskan tafsirnya Al-Kasyaf. Adapun corak penafsirannya, ya, sebagaimana yang kita tahu semua, bahwasanya tafsir Az-Zamakhsyari ini termasuk ke dalam corak tafsir lugawi dan adabi. Nanti kita akan lihat bagaimana penilaian ulama terhadap tafsir beliau. Jadi hampir mayoritas itu berbicara tentang bahwasanya Zamakhsyari itu, kitab Al-Kasyaf ini sangat menjadi rujukan penting dalam tafsir dalam corak lugawi dan adabi. Adapun metode penafsirannya, Az-Zamakhsyari ini menggunakan metode tahlili. Ya, jadi menafsirkan Al-Quran sesuai dengan urutannya dalam mushaf dari mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Kemudian juga menafsirkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penafsiran ayat tersebut, khususnya pada masalah bahasa, nahwu, balaghah, dan yang lain-lainnya. Jadi metode penafsirannya adalah metode at-tahlil. Adapun sistematika penulisannya, Az-Zamakhsyari memulai menulis tafsirnya itu dengan menyebutkan Makkiyah dan Madaniyah. Ketika menulis tafsir Al-Fatihah, apakah dia Madaniyah atau Makkiyah, ditulis. Baqarah juga tulis. Kemudian menjelaskan sebab turunnya jika ada, ditambah dengan keutamaan-keutamaan surat tersebut. Kemudian juga menafsirkan ayat, menyebutkan qiraat, nanti kita akan lihat contohnya. Kemudian juga i'rabnya serta hukum nahwunya. Bahkan dipaparkan fasahah dan balaghahnya serta ijaz yang terkandung di dalam ayat tersebut. Jadi sangat kental akan balaghah dan ijaz, sampai-sampai saya sempat menjumpai itu ada tesis, kalau nggak salah, tesis atau presentasi yang membahas tentang ijaz tafsir kasyaf. Kemudian juga menyebutkan hukum-hukum fikih. Dan di antara keunikan tafsir Az-Zamakhsyari adalah menggunakan metode tanya jawab. Seperti apa nanti akan kita lihat tafsirannya. Adapun contoh penafsirannya tadi, seperti misalkan tadi disebutkan bahwasanya Az-Zamakhsyari itu ketika menulis tafsir dia menyebutkan dulu apakah ayat ini Makkiyah atau Madaniyah. Maka contohnya ketika dalam menafsirkan surat Al-Fatihah, dia menulis Makkiyah. Ayat ini atau surat ini termasuk surat Makkiyah. Dan juga menyebutkan sedikit perbedaan di antara para ulama. Ada yang bilang Makkiyah, ada yang bilang Madaniyah. Dia sebutkan. Kemudian juga dia sebutkan kalau ada keutamaannya atau nama-nama lainnya seperti itu, sama Ummul Qura. Al-Fatihah juga dinamakan Ummul Qura. Juga dinamakan surat Syifa wa Syafiyah dan sebagainya. Contoh lainnya adalah di antara kekhususan Az-Zamakhsyari dalam menafsirkan Al-Quran adalah masalah nahwu, bahasa Arab, dan sebagainya. Makanya kita lihat dalam ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, dia membahas kalimat kana atau kata kana. Menjelaskan kana adalah ibarat an wujud syai' fi zaman madhi ala sabil ibham. Jadi dia menjelaskan fungsi dari kata kana dan sebagainya. Kemudian juga tadi disebutkan di antara sistematiknya adalah beliau juga membahas masalah qiraat. Maka dalam ayat ini lilladzina yu'luna min nisa'ihim. Beliau tidak langsung menafsirkan ayatnya tapi memaparkan wujuh qiraat yang terdapat dalam ayat ini. Seperti di sini qara'a Abdullah bin Mas'ud alu min nisa'ihim wa qara Ibnu Abbas yuqsimuna min nisa'ihim. Jadi juga disebutkan qiraat yang terkandung dalam ayat tersebut. Begitupun Az-Zamakhsyari juga konsen terhadap masalah fikih, meskipun nanti kita jumpai dia tidak terlalu tadakhul, meluas atau terlalu luas dalam masalah fikih, tapi dia juga konsen terhadap fikih dan juga tidak ta'assub, meskipun dalam madhab fikihnya adalah Hanafi, tapi dia tidak ta'assub dengan madhab fikihnya, sebagaimana nanti kita jelaskan bahwasanya dia ta'assub terhadap madhab Mu'tazilinya, mazhab aqidahnya. Jadi ketika ayatu atimul hajja wal umrah lillah, dia menjelaskan dalam sini fa in qulta al fi dalilun ala wujubil umrah. Dia menjelaskan tentang hukum wajibnya umrah. Jadi di sini masalah fikih dia juga konsen. Juga sama halnya tadi disebutkan di antara karakteristik tafsir Az-Zamakhsyari adalah dia menggunakan uslub atau metode tanya jawab. Yang dimana di antara tujuannya atau fungsinya adalah jadzab, untuk menarik para pembaca agar lebih musyawwaq, menarik ketika dibaca, lebih penasaran dan sebagainya. Contohnya adalah dalam ayat ini.
Dari dalam kitab tafsirnya, beliau katakan fa in qulta, jika kalian mengatakan atau bertanya, hal fi dalilun ala wujubil umrah, apakah di dalamnya terdapat dalil yang mewajibkan umrah, maka dia menuliskan qultu, saya jawab. Nah, ini diantara keunikan dalam tafsir Az-Zamakhsyari, menggunakan metode tanya jawab. Fa in qulta qultu. Jika kalian tanya, maka saya menjawab. Atau bahasa sekarang mungkin ya Q&A lah. Lanjut. Nah, sebelum ini mungkin saya juga lupa di apa namanya slide terkait dengan mungkin ayat-ayat yang berkaitan dengan mazhab akidahnya beliau, yaitu Mu'tazilah. Jadi kalau kita jumpai dalam penafsirannya beliau, beliau banyak sekali menafsirkan ayat atau pendukung apa namanya pendapat itu mendukung mazhab Mu'tazilahnya. Nanti ada beberapa poin, tapi yang paling penting adalah di antara contohnya adalah masalah tentang penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa melihat langsung atau tidak? Yang kita tahu semuanya bahwasanya yang dianut oleh mazhab Mu'tazilah adalah bahwasanya umat manusia tidak bisa melihat Allah secara langsung. Yang ayat ila rabbiha nadhirah. Ketika dia menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah at-tawaqqu wa ada harapan, bukan seperti bagaimana Ahlus Sunnah menafsirkan ayat ini bahwasanya umat manusia bisa menafsirkan melihat Allah secara langsung. Ini dia kan banyak kita jumpai ayat-ayat tentang akidah di mana beliau menafsirkan ayat ini menopang atau mendukung pendapat para mazhabnya. Adapun penilaian ulama terhadap penafsirannya, kita akan jumpai diantaranya Al-Imam Al-Harawi mengatakan kitab yang memiliki kedudukan yang tinggi tidak ada yang semisalnya dibandingkan dengan karya-karya di zamannya. Jadi Az-Zamakhsyari ini menurut Al-Imam Al-Harawi adalah kitab yang paling lumayan kedudukan tinggi di antara kitab-kitab pada zaman. Kemudian Ibn Khaldun juga berpendapat Al-Kasyaf ini adalah kitab tafsir yang paling bagus dalam seorang bahasa, i'rab dan balaghah. Begitu Imam Al-Taj mengatakan bahwa Al-Kasyaf adalah kitab yang sangat penting dalam sudut pandang ilmi al-adabi. Jadi pendapat para ulama terkait dengan penafsir Az-Zamakhsyari itu lebih condong kepada pendapat tentang bahasanya dan corak i'rabnya, nahwu dan sebagainya. Karena memang penafsiran sangat kental dengan masalah bahasa. Adapun kelebihan dan keunggulannya, kalau kita dalam apa namanya, masalah metode penafsiran itu, ya, biasa kita bahas tentang kelebihan dan kekurangannya. Yang kelebihannya adalah penafsiran Az-Zamakhsyari dalam kitabnya padat dan jelas, terbebas dari penjelasan yang bertele-tele. Kemudian juga tidak terlalu banyak menukil kisah-kisah Israiliyat. Adapun ketika mengutip secara langsung, maka kembali kepada dua sikap. Pertama, jika tidak tahu kebenaran, maka mengembalikan semua kepada Allah atau mengatakan wallahu alam. Kedua, menyebutkan derajat kisah tersebut dari sudut pandang kuat dan lemah riwayatnya, atau dhaif. Kemudian penafsirannya bersandarkan kepada bahasa Arab dan metode-metode di dalamnya. Jadi corak tafsir beliau. Kemudian Az-Zamakhsyari memiliki cenderungan dalam segi ijaz, sehingga corak penafsirannya banyak membahas aspek-aspek ilmu bayan dan ma'ani, ya, balaghah. Kemudian juga menggunakan metode tanya jawab dalam penafsiran yang membuat pembaca lebih tertarik. Ya, seperti yang sudah disebutkan fa'in qulta qultu. Kemudian juga kekurangannya yang saya temui ketika sedikit membaca dan juga membaca apa namanya tahqiq dari para hakik yang lainnya, di penafsirannya banyak menguatkan pendapat-pendapat mazhab Mu'tazilah. Sudah dijelaskan seperti pendapatnya tentang orang-orang beriman di akhir tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga keras terhadap ahlu sunnah wal jamaah dan menuduh mereka dengan kata-kata yang tidak seharusnya. Kemudian sedikit mengutip hadis dalam penafsirannya. Jadi dalam penafsirannya kita sangat tidak banyak menemukan hadis-hadis yang menopang dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Sekian dari saya. Haidar, melanjutkan. Baik, selanjutnya pembahasan kitab tafsir selanjutnya yaitu tafsir Bahrul Muhit. Haidar ada? Dari sore dah. Sama Rumanah. Ya, Suaranya agak Rumanah kecil, dulu. Bang. Oh, siap.
Oh ya, Akmalul. Taib. Suaranya agak kecil, Rum. Sip. Ada, Kak. Udah jelas. Baik. Bahasan selanjutnya yaitu Kitab Tafsir Bahrul Muhit. Nama lengkap beliau yaitu Abu Hayyan. Nama lengkap Abu Hayyan penyusun Kitab Tafsir Bahrul Muhit adalah Abu Abdillah Adiruddin Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Hayyan al-Gharnati al-Hayyani dan Alam Muhammad Safa Syekh Ibrahim Haqqi. Nama lengkapnya ditambah setelah Al-Gharnati menjadi Al-Gharnati Al-Jayyani Al-Mifzi. Sementara dalam kitab Bahrul Muhit yang ditahqiq oleh Syekh Ali Muhammad Muawwad, nama lengkap Abu Hayyan disebut Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf bin Hayyan Al-Gharnati Al-Andalusi. Beliau lahir di desa Tamharish di Granada, Andalusia pada akhir bulan Syawal 654 Hijriah dan wafat di Mesir pada tahun 745 Hijriah. Lahir dan besar dalam lingkungan agamis membuatnya tekun menuntut ilmu agama dan ia memilih sebagai seorang Dhahiri. Madhab fikihnya ia halukan pada Imam Syafi'i setelah ia masuk ke Mesir dan ia juga menggunakan pendapat-pendapat Imam Malik sebagai madhab yang banyak diikuti di Maghrib. Madhab kebahasaannya di antara dua mainstream madhab besar yakni Basrah dan Kufah. Ia lebih condong pada Basrah, meski banyak kaidah nahwiyah dan syaraf yang ditulis oleh Abu Hayyan. Yang kedua, ilmu itu berkembang pesat di Kufah. Hal ini menandakan bahwa Abu Hayyan tidak terlihat jumud dalam madhab kebahasaannya ini dan mampu menempatkan porsi kedua kutub dengan sesuai. Selanjutnya, rihlah ilmiah Abu Hayyan. Kemahirannya dalam membaca Al-Quran mengantarkan ia berhadapan dengan tokoh-tokoh terkemuka seperti Khatib Abul Haq Ibnu Adi, Khatib Abi Ja'far Ibnu Tobi dan banyak tokoh-tokoh terkemuka lainnya. Lalu ketika di Alexandria, ia juga pernah membacakan bacaannya di hadapan Abdul Nasir bin Ali dan di Mesir kepada Abi Thahir Ismail bin Abdullah. Kecintaannya terhadap ilmu membawanya untuk berguru ke berbagai ulama. Ia menguraikan bahwa terdapat 450 guru yang pernah ia timba ilmunya. Ia juga dengan baik telah membacakan kitab Sibawayh kepada gurunya Ibnu Nuhas. Ia juga rajin mengikuti forum Syamsuddin Al-Ashbahani. Ia mempelajari hadits, adab, sejarah, dan keilmuan lainnya. Ia juga beberapa kesempatan menaruh perhatian pada ilmu usul dan mantik. Abu Hayyan adalah seorang ahli dalam bidang kebahasaan dan sastra. Ia menghafal banyak syair Arab, sebagaimana mazhab Basrah yang dianut oleh Abu Hayyan. Dalam ilmu bahasa mengharuskan penguasaan syair. Syair bahkan diakui sebagai salah satu kaidah bahasa selain kriteria lainnya seperti riwayat qiraah dan bahasa kabilah Arab. Keahlian lainnya ini juga di bidang ilmu hadis yang ia tekuni dan membuatnya memahami biografi rijal dan tingkat-tingkatannya. Beberapa kota yang pernah disinggahi oleh Abu Hayyan itu yaitu Gornata, Malakoh, Tunis, Iskandaria, Kairo, Dimyat, Hormuz, Dishna, Qina, Bilbis, dan Mekah dan Jeddah. Sini disampaikan selanjutnya guru-guru Abu Hayyan disampaikan bahwa ada banyak guru-guru beliau yang diprediksikan terdapat 450 guru yang pernah ia timba ilmunya di antara guru-guru beliau yaitu Ibnu Zubair dan sudah tertera di PPT-nya ya teman-teman. Disebutkan beberapa. Selanjutnya murid-murid ada Ibrahim bin Muhammad bin Abdul Wahid Ad-Dimashqi, Ibrahim bin Ahmad bin Isa, Burhanuddin Al-Hikari, Ahmad Al-Hambali, dan lain sebagainya. Selanjutnya karya-karya Imam Abu Hayyan. Abu Hayyan merupakan seorang yang ahli dalam banyak disiplin keilmuan sekaligus. Ia telah menulis beberapa karya di bidang lughah, qiraah, hukum atau fikih, sastra, dan tafsir.
Menurut Muhammad Jasim Ad-Dulaimi, muhakkik salah satu kitab Abu Hayyan yang berjudul Taqrib al-Muqarrib menyatakan bahwa ia menemukan sekitar 70 karya yang dihasilkan oleh beliau. Di antaranya adalah yang pertama itu Bahrul Muhit, yang kedua Nahrul Mat, Abdulladi fi Qiraat As-Sab'il Awwali, dan lain sebagainya. Penilaian ulama terhadap Abu Hayyan. Menurut Imam Al-Jazari, Ibnul Jazari, Imam Abu Hayyan itu merupakan seorang imam yang hafidh, Syekhul Arabiyah, artinya beliau sangat menguasai di bidang bahasa Arab, di bidang adab, dan juga di bidang qiraat. Jadi penguasaannya itu sangat atau secara sikoh. Yang kedua, yaitu menurut Imam Asy-Syaukani. Beliau juga mengakui bahwa Imam Abu Hayyan itu seorang ulama atau tokoh yang sangat menguasai di bidang bahasa Arab dan tafsir. Kemampuan beliau itu tidak ada yang menyamai di masanya. Terakhir, menurut Imam Ibnu Qadi di dalam kitab Tabaqati Syafi'iyah, Imam Abu Hayyan ini adalah seorang yang ahli tafsir, ahli di bidang nahwu, ahli di bidang bahasa. Jadi beliau ini orang yang sangat menguasai di bidang nahwu dan ahli nahwu di masanya. Beliau ini memiliki banyak karya yang terkenal baik di timur maupun di barat. Selanjutnya sekilas tentang tafsir Bahrul Muhit yang akan disampaikan oleh Pak Hidayat Ahmad. Yes. Suaranya kedengaran ya? Jelas, Kak. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kilas tentang tafsir Bahr al-Muhit yang ditulis oleh Imam Abu Hayyan al-Andalusi. Ya, sebelumnya disebutkan bahwasanya Imam Abu Hayyan ini dia lahir ya, kemudian memulai perjalanan menuntut ilmunya itu ketika masih di Andalusia. Andalusia hari ini adalah negara Spanyol. Nah, pada usia 25 tahun, Abu Hayyan ini hijrah dari Spanyol menuju ke Kairo, Mesir. Nah, di Kairo, Mesir ini ya beliau didaulat oleh pemimpin atau khalifah pada waktu itu untuk menjadi guru dan ulama yang kemudian didirikan madrasah khusus yang akan diajarkan oleh beliau di tempat tersebut. Nah, Imam Abu Hayyan pada waktu itu mengajarkan ilmu tafsir sebagaimana keahlian beliau dan juga ilmu nahwu. Nah, di Mesir pula beliau juga berguru, kemudian belajar ilmu qiraat. Pada waktu itu di Muqaddimah Bahr Muhit disebutkan bahwasanya beliau belajar qiraat riwayat Warsh dan Imam Hafiz an Asim. Nah, itu beliau sebutkan kalau jarak antara beliau dengan Rasulullah dalam riwayat Warsh itu jaraknya 13 ulama. Kemudian di riwayat Hafiz an Asim jaraknya 12 riwayat. Kemudian beliau mulai menulis tafsir Al-Bahr Al-Muhit itu pada tahun 710 Hijriyah, yaitu ketika beliau berusia sekitar 54 tahun, atau pendapat yang lebih kuat adalah ketika beliau berumur 57 tahun. Nah, salah satu yang melatar belakangi beliau menulis tafsir Al-Bahr Al-Muhit pada waktu itu adalah beliau teringat sebuah hadis ya atau sebuah riwayat yang menyebutkan bahwasanya usia 60 tahun itu adalah usia perjanjian. Di mana pada usia itu manusia itu harus benar-benar taat kepada Allah sehingga akan menjadikan orang yang di akhir umurnya baik akan mengantarkan pada husnul khotimah. Maka beliau termotivasi untuk menulis kitab ini. Kemudian yang kedua adalah dorongan dari luar, yaitu Malik An-Nasr, penguasa Mesir pada waktu itu. Kalau di Andalusia itu ada kerajaan yang bernama Granada, ya, yang dikuasai oleh dinasti Al-Ahmar. Nah,
kalau di Mesir pada waktu itu sedang dikuasai oleh kerajaan Mamalik. Kerajaan Mamalik pada waktu itu lagi luar biasa ya, karena Abu Hayyan ini lahir pada 256 Masehi, di mana pada tahun itu terjadi keruntuhan Bani Abbasiyah. Nah, Tartar, tentara Mongol pada waktu itu juga sedang kuat-kuatnya. Maka ada sekelompok orang yang dulunya adalah budak, ya, kemudian mereka belajar panah, belajar berkuda, akhirnya mereka bisa mengalahkan pasukan Tartar. Nah, Abu Hayyan itu hidup pada puncak kejayaan Bani Mamalik. Akan tetapi pada saat dipimpin oleh Malik An-Nasr, ternyata kaum muslimin pada waktu itu semakin menurun, sehingga ditakutkan akan terjadi keruntuhan kerajaan pada waktu itu. Maka Malik An-Nasr berupaya memberikan dorongan kepada para ulama dan ilmuwan untuk melahirkan karya-karya barunya demi menyelamatkan peradaban Islam yang sudah mulai rusak dan dimusnahkan oleh musuh-musuh Islam pada waktu itu. Demikian Abu Hayyan berupaya menyingkap kandungan makna yang masih terlewatkan oleh ulama-ulama terdahulu, ya, yang tertuang dalam karya mereka. Serta Abu Hayyan mencoba untuk menghidangkan kitab tafsir dengan mempertajam sisi bahasa. Karena Al-Quran diturunkan ke kaum Quraisy yang pada waktu itu mereka masih mengagungkan, mendewakan sastra dan bahasa, sehingga Al-Quran itu yang mana menjadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad turun dengan membawa sastra yang paling tinggi. Maka sangat tepat ketika Al-Quran itu, ya, ditafsirkan terutama dari sisi bahasanya. Bahkan sebagian ulama yang mutasyadid mengatakan kalau mau menafsirkan Al-Quran itu pakai bahasa Arab, jangan pakai bahasa yang lain. Karena bahasa Arab itu terkandung nilai-nilai ijaz di dalamnya. Kalau ditafsirkan dengan bahasa yang lain, maka nilai-nilai ijaz itu akan hilang. Demikianlah yang dilakukan oleh Abu Hayyan, kemudian dilakukan oleh ulama sebelum Abu Hayyan, yaitu Imam Az-Zamakhsyari. Ya, tujuan harapan dari penulisan kitab ini tidak lain dan tidak bukan adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berharap agar Al-Quran itu menjadi petunjuk yang dapat dirasakan oleh manusia sehingga menjadikan Al-Quran sebagai pedoman setiap zaman. Ya, maka benar tafsir Abu Hayyan ini tidak hanya terkenal kemudian bermanfaat di zaman ketika beliau hidup, di zaman ketika beliau hidup, bahkan sampai hari ini pun kita dapat mengambil pelajaran dan manfaat dari kitab tafsir beliau. Ya, lanjut. Yang berikutnya adalah sumber-sumber rujukan di mana Imam Abu Hayyan dalam menulis tafsir ini. Yang pertama adalah ini disebutkan dalam pembukaannya, ya, muqaddimahnya. Yang pertama adalah Ibnu Athiyah. Kitab beliau adalah Tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz fi Kalam Al-Aziz, ya. Kemudian yang kedua adalah Imam Az-Zamakhsyari dalam kitab tafsirnya Al-Kasyaf. Kemudian walaupun sedikit disebutkan riwayat-riwayat dalam tafsir Abu Hayyan ini, ya, beliau itu mengambil riwayat-riwayatnya kemudian tidak disebutkan sanadnya itu dari kitab tafsir karya At-Tabari Jami' Al-Bayan fi Tafsir fi ta'wil ayil Quran, ya. Ini bukan tafsir, ta'wil, ya. Kemudian yang menjadi catatan di sini adalah apakah Abu Hayyan ketika menjadikan Imam Zamakhsyari dan Ibnu Athiyah dalam rujukan kitabnya itu juga berpaham yang sama dengan beliau berdua. Kalau Ibnu Athiyah meskipun beliau sudah mengklaim bahwa dirinya adalah Ahlussunnah, namun beberapa ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kalau beliau itu tertuduh i'tizal, Mu'tazilah. Kemudian Az-Zamakhsyari sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya beliau berpaham yaitu Mu'tazilah. Maka Abu Hayyan, ya, keterpengaruhan Abu Hayyan dengan sosok kontroversial Zamakhsyari, ya, ini menjadi kritik murid beliau yang bernama Tajuddin Ahmad bin Abdul Qadir bin Maktum yang mempersoalkan kemu'tazilan Zamakhsyari yang dikutip oleh gurunya. Ia berargumen sebagaimana yang diyakini oleh Adz-Dzahabi bahwa Abu Hayyan menolak pandangan kaum Batini. Kaum Batini ini adalah Syiah Batiniyah. Di antaranya adalah kaum filsuf dan kaum rasionalis yang meyakini
kaum rasionalis itu adalah kaum ini ya, Mu'tazilah tadi, yang meyakini adanya makna batin di dalam zahir nas dalam takwil mereka terhadap Al-Quran. Kalau takwil itu kan apa namanya, mengubah makna dari A ke B. Nah, kalau yang apa tadi batini itu lebih parah lagi. Apa namanya, mentafsirkan Al-Quran itu dengan sesuatu yang bahkan nggak masuk akal. Kalau takwil itu kan masih masuk ya dalam bahkan dibolehkan oleh beberapa ulama. Tapi kalau apa tadi, batini itu bahkan sudah keluar dari konteks yang seharusnya, sudah tidak sesuai koridor. Kemudian ya, hal ini ditambah lagi dengan kutipan Abu Hayyan terhadap Ibnu Athiyah yang juga merupakan sosok yang juga kontroversial. Ini sudah tadi Anda sebutkan bahwasanya beliau ini tertuduh i'tizal oleh Ibnu Taimiyah. Lanjut ke yang berikutnya. Untuk memahami ketumpang tindihan ini melalui karya Darul Luqit bin Bahrul Muhit, ya, karya murid beliau tadi, Tajuddin, menjelaskan bahwasannya memang Abu Hayyan mengutip Ibnu Zamakhsyari dan Ibnu Athiyah, namun apa yang dikutip itu tidak terkait dengan aspek akidah yaitu Mu'tazilah, dan hanya menulis atau mengutip aspek kebahasaan. Karena memang Zamakhsyari dan Ibnu Athiyah ini selain merupakan rasionalis, mereka berdua juga seorang ahli dalam bidang bahasa. Ya. Upaya penjelasan ini kemudian diteruskan oleh Yahya Asy-Syawi Al-Maghribi yang menulis karya berjudul Baina Abi Hayyan wa Zamakhsyari. Karya ini ditujukan sebagai upaya menjauhkan Abu Hayyan dari klaim bahwasanya ia bagian dari Mu'tazilah. Kemudian kalau kita memperhatikan dalam tafsir Al-Bahr Al-Muhit di jilid yang ketiga, surat Al-Maidah ayat yang ke-64 itu disebutkan di sana bantahan-bantahan Abu Hayyan terhadap akidah-akidah apa namanya Mu'tazilah. Ya, lanjut. Ya, sebagaimana Imam Az-Zamakhsyari, karena Abu Hayyan sebagian besar pendapatnya secara bahasa ya itu mengambil dari Az-Zamakhsyari, maka corak penafsiran dari Al-Bahr Al-Muhit ini juga sama, masuk ke dalam corak tafsir lugawi adabi. Kemudian metode tafsir yang dilakukan oleh Imam Abu Hayyan adalah tafsir tahlili. Karena metode yang dipakai dalam kitab ini adalah dengan menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai sisi dengan memperhatikan runtutan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana yang tercantum dalam Mushaf Utsmani ya, Mushaf Utsmani dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Namun Abu Hayyan juga menggunakan metode muqaranah dalam penafsirannya, terutama ketika ia menafsirkan ayat-ayat ahkam. Ya, disebutkan di sana 4 mazhab, kemudian dicari siapa yang paling rojih, siapa yang paling sahih, siapa yang paling kuat pendapatnya. Meskipun beliau ini ada yang bilang beliau ini bermazhab zahiri, ada yang bilang bermazhab maliki, tapi beliau tidak ta'assub. Beliau ini apa namanya, mencari siapa yang paling kuat di situ, kemudian beliau tulis dalam tafsirnya. Ya. Sementara ya, ada yang mengatakan tafsir Bahrul Muhit ini adalah tafsir bil ma'thur karena banyak mengambil riwayat-riwayat. Tapi menurut Mana Al-Qattan dan Hasbi As-Sidqi, ya, beliau berdua memasukkan tafsir Bahrul Al-Muhit ini dalam tafsir bir-Ra'i. Lanjut. Kemudian masuk ke sistematika penulisan. Sistematika penulisan sebelum menafsirkan ayat, ya, Abu Hayyan terlebih dahulu menjelaskan dari sisi bahasa dan sastranya. Ya, ditulis dulu, beliau sampaikan apa namanya ayat secara keseluruhan yang ingin di apa namanya tafsirkan. Ya, kemudian beliau apa namanya pecah ayat itu, setiap ayatnya ada berapa bagian atau bahkan perkataannya dijelaskan makna lugawinya, ya, makna sinonimnya, makna tanakutnya dan lain sebagainya. Ya, beliau menulis dalam muqaddimahnya, penyusunan kitab ini diawali dengan menyebutkan tafsir mufradatnya, lafad demi lafad, yang dijelaskan baik dari segi bahasa maupun kaidah-kaidah nahwunya dengan sangat detail. Bahkan beliau sampai menyebutkan perbedaan madhab nahwu dari ulama Kufah maupun ulama Baghdad dan bahkan ulama selain kedua tempat tadi.
Apabila kata tersebut memiliki dua makna atau lebih, maka disebutkan terlebih dahulu di awal pembahasan untuk melihat kesesuaiannya dengan konteks maknanya di tempat-tempat yang lain. Ya, boleh jadi memiliki kesamaan maksud sehingga tinggal menyamakan saja. Ini masuk dalam munasabah ayat ya. Sehingga beberapa ulama itu memilih ya tafsir yang berkaitan munasabah ayat kemudian dijadikan satu kitab khusus. Seperti karya Ad-Doktor Fadil Sholeh As-Samarai, pegang ini, berjudul At-Tanasub Baina Suwar fil Muftatahi wal Khawatim. Ini berisi tentang hubungan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Ya, hubungan antara ayat pertama di surat tertentu dengan akhir surat tertentu itu ada hubungannya. Kemudian akhir surat tertentu dengan awal surat setelahnya. Itu masuk dalam kitab ini, dipilah-pilih oleh Syekh Dr. Fadil Sholeh As-Samarai, ulama di Suriah ya, dan itu sumber rujukan utamanya dari kitab Tafsir Bahr Al-Muhit. Ya, lanjut. Kemudian langkah-langkah sistematis yang dilakukan dalam menafsirkan surat atau ayat adalah sebagai berikut. Ini harusnya bukan pointer ya, tapi angka 1, 2, 3. Karena ini adalah urutan ya. Yang pertama mengemukakan ayat-ayat yang akan ditafsirkan secara keseluruhan. Yang kedua memilah-milah ayat menjadi beberapa bagian, dipecah gitu ya. Kemudian menjelaskan mufradatnya satu persatu dari bahasa, ilmu ma'ani, ilmu badi, nahwu, i'rab dan seterusnya. Menjelaskan secara rinci pendapat para ahli nahwu dan perbedaan mereka dalam i'rab kalimat Al-Qur'an. Kemudian menyebut ragam qiraat yang terdapat dalam ayat dan mengarahkan secara nahwu dan menyebutkan baik qiraat syadz maupun qiraat mutawatir. Nah, yang unik di sini adalah beliau menjadikan qiraat syadz sebagai penafsiran. Beberapa ulama yang lain mengharamkan, tidak boleh qiraat syadz itu untuk tafsir. Tapi beliau ini ya mengambil qiraat syadz, bahkan beberapa dalam tafsirnya itu menjadikan qiraat syadz ini lebih kuat daripada qiraat mutawatir dalam hal tafsir. Ya. Dan ini ditulis oleh guru kita Dr. Romlah ya, berjudul apa itu namanya? Implikasi qiraat syadz dalam penetapan hukum syariat. Nah, itu ditulis disertasi beliau mengambil dari kitab Al-Bahr Al-Muhit karya Imam Abu Hayyan. Karena di sana disebutkan banyak qiraat-qiraat syadz yang menjadi rujukan atau bahkan dijadikan lebih kuat ya, pendapat beliau menjadikan qiraat syadz itu lebih kuat daripada qiraat mutawatir. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan perhatian khusus pada aspek balaghah yang meliputi bayan dan badi'. Karena ini adalah inti dari ijaz Al-Quran. Bagaimana pendapat oleh Zamakhsyari bahwasanya ijaz Al-Quran itu ada pada bayan dan badi' Al-Quran atau ilmu balaghahnya. Kemudian menafsirkan ayat dengan menyebutkan asbabun nuzul bagi yang ada asbabun nuzulnya. Nasikh wal mansukh, munasabah atau keterkaitan antara ayat dengan sebelumnya dan sesudahnya. Kemudian membicarakan hukum-hukum fikih bila ada ayat-ayat yang ditafsirkan. Misalkan ayat-ayat hukum ya. Kemudian menyebutkan pandangan imam-imam yang 4 dan yang selain mereka. Artinya selain imam yang 4, beliau juga terkadang menyebutkan imam-imam yang lain seperti madhab al-Zahiri, madhab Imam Al-Laits ya, dan lain sebagainya. Lanjut, menyebutkan perkataan ulama mutaqaddim ya, baik salaf maupun khalaf dalam masalah-masalah akidah. Ya, kemudian yang terakhir beliau membuat kesimpulan kandungan ayat yang sedang ditafsirkan itu sesuai makna yang dipilihnya, yaitu ditarjihkan. Lanjut. Ini adalah contoh penafsiran dalam kebahasaan. Ini adalah surat Al-Fatihah ayat yang pertama. Alhamdulillah. Ini beliau berarti waktu menulis pakai riwayat Warsh ya, karena ayat pertamanya nggak pakai basmalah. Ayat pertamanya langsung alhamdulillah. As-sana'u 'alal jamil min ni'mati aw ghairiha bil lisani wahdah. Dan seterusnya itu beliau menyebutkan makna dari alhamdu as-sana. Kemudian disebutkan wa nuqiduhu adzam. Kemudian kebalikannya adalah mencela. Jadi disebutkan aspek sinonimnya, kebalikannya, kemudian sorofnya ya.
idhuma fi tasrifati mutasawiyan, antara alhamdu dengan hamidah dengan madah. Itu disebutkan tasrifnya itu sama. Ya, kemudian disebutkan maknanya. Kalau adalah alhamdu itu ya ta'allaq al-madah bil jamal. Sedangkan madah ya itu adalah jauh kebalikannya, tidak bisa untuk yang benda mati. Walhamdulillah wasyukur, walhamdu wasyukur bimakna wahid. Jadi beliau disebutkan situ maknanya secara bahasa, sinonimnya, tasrifnya, nahwunya, ya. Lillah misalkan, alam lil milk wasyibah, walil tamlik wasyibah, walil istihqaq, walin nasbi, walil ta'lil, dan seterusnya. Jadi beliau di sini diawali dengan nahwunya dulu, kemudian sorofnya, kemudian maknanya, kemudian bahkan menyebutkan makna balaghah dan seterusnya itu. Ini secara aspek bahasa. Lanjut yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah qiraat. Ketika beliau menafsirkan sebuah ayat, itu terkadang menyebutkan qiraat. Dalam ayat ini wa atimul hajja wal umrata lillah. Kalau riwayat Hafs kan seperti itu. Nah, ini Abu Hayyan ya menjadikan qiraat syaddah itu sebagai yang rojih daripada riwayat yang mutawatir. Jadi riwayat yang syaddahnya seperti ini. Wa atimul hajja wal umratu lillah. Nah, ini terkait qiraatnya. Kemudian fikihnya lanjut setelahnya. Ya. Ini ada yang tidak tercantum di sini. Ya. Pada potongan ayat ini, Abu Hayyan memulai dengan menafsirkan lafaz demi lafaz. Kemudian kata atimmu berarti sempurnakan. Nah, sempurnakan di sini ketika memakai al-hajja wal umrata, maka berarti sempurnakan haji dan umroh. Haji itu wajib, umroh itu juga wajib. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibnu Hanbal. Ini menggunakan qiraat yang mutawatir. Tapi ternyata beliau lebih menrojihkan riwayat yang syadzah. Wa atimul hajja wal umratu lillah. Kalau maknanya seperti ini, berarti haji itu wajib, sementara umrah itu sunnah, karena tidak menjadi bagian dari satu kesatuan makna nahwu tadi. Ya. Dengan demikian pada qiraat yang menyatakan rofa pada kata al-umratu, ibadah umrah hukumnya menjadi sunnah karena tidak termasuk dalam perintah wajib yang menyempurnakan seperti ibadah haji tadi. Ya, karena haji itu lebih kompleks ya, runtutan ibadahnya. Kalau umrah cukup niat, ihram, tawaf, sa'i, kemudian ditutup dengan tahallul. Kalau haji ada mabit di Mina, kemudian ada jumroh dan lain sebagainya itu. Ya, berbeda dengan Al-Muharrar Al-Wajiz yang menjadi rujukan Imam Abu Hayyan, yaitu karya Ibnu Athiyah. Di situ disebutkan hanya menganalisis ayat-ayat ahkam itu cuman satu mazhab, yaitu mazhabnya Imam Ibnu Athiyah, yaitu mazhabnya Imam Maliki. Ya, kemudian kalau Abu Hayyan kelebihannya menulis atau mengemukakan seluruh pendapat mazhab. Kemudian yang selanjutnya adalah penilaian ulama terhadap tafsir Al-Bahr Al-Muhit. Karena banyaknya pembahasan i'rab dalam tafsir tersebut, maka Subhi Shalih mengatakan, jika ingin mengi'rab Quran, maka hendaklah kita menelaah Al-Bahr Al-Muhit. Di dalamnya banyak pembahasan nahwu dan masalah-masalah yang berkaitan dengan qiraat. Kita tidak dapat di dalamnya banyak hal ya yang ada dalam sejumlah tafsir birra'i, tetapi tafsir ini hanya sedikit menaruh perhatian pada hadis Nabi, karena itu tafsir ini bukanlah tafsir bil ma'thur. Kemudian Abdul Hayy Al-Farmawi memberikan apresiasi khusus pada tafsir Al-Bahr Al-Muhit sebagai salah satu kitab yang harus dimiliki peneliti Al-Quran ataupun ulumul Quran. Jadi wajib buku ini dipelajari dan harus tersedia di perpustakaan, sebab Abu Hayyan adalah salah seorang ulama besar
dalam bidang bahasa Arab, tafsir, hadis, dan biografi ulama dan ilmu bahasa. Ya, lanjut. Kemudian kelebihan dan kekurangan yang ada dalam tafsir ini, yang pertama adalah kelebihan. Ya, Al-Bahr Al-Muhit sebagai kitab tafsir yang disusun oleh seorang Sunni memiliki kelebihan dibandingkan kitab-kitab tafsir lainnya, sehingga dapat menjadi rujukan bagi masalah-masalah i'rab, bahasa, i'jaz, dan balaghah serta ragam-ragam qiraat. Jadi kita nggak khawatir seperti kita membaca kitab Al-Kasyaf, karena Al-Bahr Al-Muhit ini beliau Abu Hayyan adalah bermadzhab Sunni sebagaimana kita. Tafsir ini juga bersikap kritis terhadap kisah-kisah Israeliat yang berisi khurafat, kebatilan, dan bertentangan dengan akal sehat. Termasuk bersikap keras terhadap pandangan kaum sufi yang ekstrim, yang suka berkhayal, dan kaum batiniyah yang suka merekayasa terhadap tafsir-tafsir suatu ayat, terhadap Allah, terhadap Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Kemudian Abu Hayyan dalam kitabnya juga bersikap objektif terhadap sumber rujukannya seperti Al-Zamakhsyari, Ibnu Atiyah, dan Ibnu Jarir At-Tabari, dan kitab Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi. Dalam kitab beliau Mafatihul Ghaib, khusus pada Az-Zamakhsyari, sekalipun ia banyak membantah dan menyerang pandangan Mu'tazilahnya dalam Al-Kasyaf, namun ia tetap menghargai dan merujuk pemikiran-pemikirannya yang hebat dalam hal kemukjizatan Al-Quran dan balaghah Al-Quran. Lanjut, yang terakhir adalah kekurangannya. Banyaknya pembahasan nahwu, perbedaan pendapat di kalangan para ahli nahwu, baik kalangan ulama Basrah maupun Kufah dalam kitab tafsir ini, sehingga ada yang berpendapat Al-Bahr Al-Muhit adalah kitab nahwu, bukan kitab tafsir. Nah, itu ada beberapa ulama yang berkata demikian. Kemudian yang kedua adalah karena sering mengutip pendapat Az-Zamakhsyari yang bermadhab Mu'tazilah, dan Ibnu Atiyah yang dianggap oleh Ibnu Taimiyah sebagai orang yang tertuduh Mu'tazilah, ya, sehingga beberapa ulama menganggap beliau lebih dekat dengan Mu'tazilah. Dalam hal ini telah dibela oleh murid beliau yang bernama Tajuddin yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian yang terakhir, sedikit mengutip hadis dalam penafsirannya, sehingga banyak yang mengatakan tafsir ini bukan tafsir bil ma'thur, meski menyebut beberapa riwayat tanpa sanad dan lebih condong kepada tafsir bil ra'yi. Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Kak Nur Azizah. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Haidar atas presentasinya. Mungkin di sini ditambahkan sedikit ya perihal komparasi. Dari pemaparan kami tadi, dari apa yang kami telaah dan baca juga. Jadi beberapa poin komparasi mungkin teman-teman juga udah mulai dapat poin-poinnya gitu ya. Jadi yang pertama misalnya secara periodisasi keduanya termasuk ke dalam tafsir di era pertengahan gitu ya. Kemudian dalam metode penafsirannya sama-sama tahlili, tapi tadi ditambahkan untuk perbedaannya sedikit di Bahrul Muhit itu ada komparasi ya, ada yang mengkomparasikan muqaranah ya terkait dengan ayat-ayat ahkam, dan nanti beliau pilih mana yang rojih gitu ya. Kemudian sama-sama bercorak lughawi adabi, dan sumber penafsirannya keduanya sama-sama cenderung atau didominasi dengan birra'yi gitu ya. Kemudian secara mazhab teologi kita tahu bahwa di tafsir Al-Kasyaf Az-Zamakhsyari berteologi Mu'tazilah, dan di Abu Hayyan Bahrul Muhit berteologi Sunni Asy'ari. Dan terkait dengan mazhab fikih, Az-Zamakhsyari bermazhab Hanafi, kemudian Abu Hayyan bermazhab Syafi'i, tapi keduanya dalam penafsirannya tidak ta'assub ya terhadap fikih yang dianut. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua sudah menyimak presentasi dari kelompok kami itu. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Dan untuk sesi selanjutnya mungkin kita akan masuk ke sesi diskusi ya. Atau mau diserahkan dulu ke Bu Ade, bagaimana selanjutnya? Terima kasih. Bagaimana Bu? Baik ya. Terima kasih ya untuk teman-teman yang presentasi hari ini. Saya ngantuk banget ini. Suaranya mendayu-dayu gitu ya. Oke, ini sudah bagus banget ya, sudah perfect lah ya. Tapi nanti mungkin tolong teman-teman
dibaca-baca gitu ya. Mungkin ada tambahan-tambahan yang bisa kita ambil apa namanya pelajaran dan dijadikan kesimpulan atau komparasinya ya. Misalnya nanti mungkin teman-teman bisa melihat sistematikanya. Iya, mungkin di apa di ininya di Maktabah Syamilahnya itu bisa diperlihatkan sistematikanya. Misalnya di Bahrul Muhit itu dia lebih apa ya, lebih detail ya kalau kita lihat ya, lebih detail. Jadi mungkin dari segi bukan hanya dari segi aspek balaghah ya, tapi ya, nahwu sorofnya. Kalau kalau Zamakhsyari itu fokusnya itu kepada balaghahnya. Mungkin salah satu yang bisa ditambah ya. Tapi nanti teman-teman bisa coba cek ya di apa namanya di Maktabah Syamilah itu benar atau tidak. Nah, kemudian yang perlu perlu di apa namanya mungkin nanti kita cermati sama-sama ya terkait dengan sebenarnya kan corak logawi ini kan salah satu corak yang sangat berpengaruh dalam penafsiran ya. Seperti misalnya kalau kita melihat dari akidah saja, meskipun mungkin tadi ada misalnya dari fikih ada dari segi fikih tadi dikatakan tidak taksub dua-duanya. Tapi nanti kita melihat juga misalnya apakah betul tidak taksub ya. Taksubnya itu dalam hal apa? Karena kan ada orang yang mainnya kasar, ada yang mainnya agak halus gitu ya. Kalau yang mainnya kasar itu misalnya eh, ketika mengatakan ini misalnya pendapat mazhabnya yang benar seperti ini gitu ya. Itu di beberapa tafsir ahkam yang ada di yang disebutkan Az-Zahabi itu ada ya beberapa tafsir yang dia ketika menyebutkan itu ya langsung dibilang ini salah. Nah, yang benar ini mazhab dia gitu ya. Tapi juga bisa kita lihat misalnya ada yang segi halus. Jadi ada yang main kasar, ada yang main halus. Yang main halus ini mungkin ya dia tidak mencela gitu ya mazhab yang lain, tapi diarahkannya itu kepada hasil penafsiran yang sesuai dengan mazhabnya. Ya, itu kan mungkin saja ya sangat memungkinkan. Apalagi bila tafsirnya ini coraknya adalah lughawi. Ya contohnya yang paling sederhana itu misalnya pada masalah akidah ya di mana Zamakhsyari ini ketika menafsirkan ila rabbiha naziroh ya berbeda dengan Abu Hayyan ya. Jadi kalau di Barul Miyat itu diartikan ila rabbiha naziroh, nazirohnya itu menunggu kan ya, diartikan sebagai melihat ya. Sedangkan kalau Zamakhsyari itu kan diartikan menunggu. Nah, Zamakhsyari itu dia mengatakan ini tuh maf'ul jadinya, maf'ul muqaddam. Sedangkan Al-Bahrul Muhit ini misalnya dia mengatakan ini nih kedudukannya dia khobar gitu. Nah, dari caranya itu meskipun dia tidak mengatakan yang lain salah ya, tapi kan dia sudah membawa kepada mazhabnya. Itu mungkin nanti bisa didiskusikan bareng-bareng ya. Artinya corak logo ini sebenarnya apa ya? Karena dia karena salah satu cara penafsiran yang menjadi apa namanya orang itu fokus gitu banyak fokusnya pada penafsiran teksnya gitu ya. Sehingga ini bisa saja dibawa ke arah situ ya, dia dibawa ke arah mazhabnya. Nanti bisa diperhatikan apakah betul dia nggak taksub ya, apakah itu tadi kayak gitulah ya nanti teman-teman ya coba nanti tolong diperhatikan tuh Maktabah Syamilahnya. Itu mungkin sedikit aja ya pembuka diskusi pada hari ini. Silakan. Terima kasih banyak Ibu. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan, beri kritik saran, dipersilakan. Apakah yang off cam masih aman? Belum berpindah alam? Aman, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aman. Siap, 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 siap. Ya, gimana, gimana? Atau mau coba tampilin ini aja, Bu? Iya boleh. Dicontoh aja misalnya surat Referensi Al-Baqarah. coba. Oke, boleh Al-Baqarah dulu lah minta ya depannya itu biar kelihatan. Kak Abdullah minta tolong ya, Kak. Oke, ini udah. Nah, surat Fatihah ya. Kalau mazhab itunya tuh yang bahasanya itu nggak ini ya, nggak ketemu ya. Yang pasti dia Zamakhsyari lebih dulu ya, lebih dulu daripada Bahrul Muhit. Bahrul Muhit ini juga banyak mengutip Zamakhsyari. Bahrul Muhit itu kan meninggalnya 745. Zamakhsyari itu meninggal 538 ya. Dan di beberapa tempat Bahrul Muhit ini juga banyak mengutip Zamakhsyari dan kadang-kadang menyanggah
kadang-kadang memuji antara benci dan rindu. Ya, silakan teman-teman. Izin Bu. Ya, Sebelumnya perkenalkan nama saya Abdul Ilah. Eh, Suara saya masuk nggak ini? masuk Pak, Masuk, masuk. Pak, tapi gambarnya belum masuk. Oh, nggak harus masuk gambarnya ya. Sende ya, Pak. Nah, ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bu Ade, izin nama saya Abdul Ilah. Sengaja harus menyebutkan nama karena konon katanya menambah nilai. Eh, Tadi dikatakan oleh Bu Ade antara Zamakhsyari dan Abu Hayyan itu hubungannya seperti benci dan cinta, kadang mengkritik, kadang memuji. Maka di sini izinkan saya untuk menyampaikan satu kritikan Abu Hayyan terhadap tafsir Zamakhsyari. Kalau tadi kita katakan di antara, kalau boleh kita katakan penyimpangan tafsir Zamakhsyari itu pertama berdasarkan akidah karena penafsiran itu ingin dibawakan ke akidah Mu'tazilah. Tapi ada penyimpangan yang lain yang dulu saya ingat sekali kakak kelas saya menjelaskan tentang penyimpangan dari sisi qiraah. Eh, di ayat yang berbunyi kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Pada kata aika menurut Imam Nafi' dan Ibnu Katsir, bacaan berdasarkan riwayat yang mereka riwayatkan adalah ashabul laikah. Nah, adapun yang selain mereka itu bacaannya adalah ashabul aikah. Kemudian Az-Zamakhsyari mengomentari bahwasanya kata atau orang yang meriwayatkan atau orang yang membaca Al-Quran menggunakan bacaan riwayat Nafi, Ibnu Katsir dan Ibnu Amr, yaitu laika, ya laikata, bukan aikati tapi laikata. Dikatakan mungkin orang-orang ini mereka mengira kata al-aika itu didasarkan atau menggunakan wazan lailah. Nah, kemudian beliau melanjutkan komentarnya terhadap bacaan tersebut, yang kata Laila itu adalah nama satu negeri. Nah, dan di antara celaan beliau, ya, Az-Zamakhsyari terhadap bacaan laika, beliau mengatakan orang yang membaca kata laika itu kayaknya orang dia sedang menghayal bahwasanya tulisan Al-Quran itu seperti itu. Maka salah satu kesalahan Az-Zamakhsyari, kalau boleh kita katakan kesalahan, beliau mengambil satu qiraat kemudian melemahkan qiraat yang lainnya. Nah, padahal dua-dua qiraat ini qiraat mutawatirah. Nah, seperti itu. Kemudian contoh yang lain, beliau memilih satu qiraat kemudian menganggap qiraat yang lain tidak benar atau tidak baik atau tidak perlu diambil. Contoh yang lain, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Ya. Kata dha'fin dalam riwayat Hamzah dan Syu'bah dibaca dha'fin. Adapun yang selain riwayat Hamzah dan Syu'bah dibaca dhu'fin dengan harokat dhammah. Tapi dalam komentarnya lagi-lagi Az-Zamakhsyari belum mengomentari bahwasanya riwayat yang meriwayatkan kata dha'af dengan dhammah dhu'fin itu dikatakan riwayatnya lebih kuat, ya, sehingga dia lebih cenderung membenarkan bacaan yang mengatakan kata dhu'fin. Adapun yang dhu'fin tidak. Maka dari sini ada satu lagi kesalahan, ya, atau sebagian orang mengatakan penyimpangan Zamakhsyari dalam mentafsirkan Al-Quran. Bahwasanya beliau memenangkan satu qiraat kemudian mengalahkan qiraat yang lain, padahal dua-duanya qiraatnya itu adalah mutawatirah, dan sebagian orang berpendapat bahwasanya dia kira atau orang ini termasuk Abu Hayyan mengomentari mungkin Az-Zamakhsyari mengira qiraat itu adalah hasil ijtihad para ulama qiraat sehingga bisa dimenangkan dan bisa dikalahkan.
Mungkin ini demikian tambahan dari saya tentang benci dan cinta antara Zamakhsyari dengan Abu Hayyan. Oke, terima kasih ya. Kayaknya kalau kalau mukanya mah ingat Pak, kan sudah berapa kali masuk kita offline ya. Tapi namanya benar baru tahu. Besok mungkin teman-teman yang offline pakai nemtek kali ya. Oke, ya terima kasih ya itu sharingnya. Tadi sudah oleh pemateri juga sudah disampaikan itu ya terkait dengan beberapa kiroat yang memang salah satu ciri khas dari tafsir yang Iza itu seperti itu ya Pak. Waktu itu sudah pernah kita bahas ya, kalau nggak salah minggu lalu itu ya kita bahas juga sedikit. Di antaranya misalnya hadis yang sahih itu kadang didoifkan kalau tidak sesuai. Kemudian juga misalnya qiraat yang mutawatirah itu juga disyazkan ya. Atau misalnya nanti kata-kata ada yang dimajazikan. Ketika dia udah mentok nih kata-katanya, ya itu dianggapnya majaz gitu ya. Dan seterusnya. Coba mungkin dari materi bisa ditambahkan itu. Karena tadi saya dengar sudah ada pembahasannya itu ya. Pak Haidar mungkin tadi bisa ditanggapi. Yang mana ya Bu ya? Ya tadi kan ada tuh ya pembahasan terkait itu ya. Apa namanya tafsir yang Mu'tazilah ini yang Zamakhsyari dia tadi yang kalau saya nggak salah dengar itu yang kiroat itu loh. Banyak penggunaan kiroat yang tidak yang mutawatir kemudian kiroatnya dibedakan gitu. Itu nggak sih? Apa saya salah dengar ya? Oh, kalau itu yang pembahasan Bahar Al-Muhit Oh, Al-Bahar. menjadikan qiraat syaddah itu mentarjih yang Oh, mutawatir. berarti ini kita informasi baru ya dari Pak Abdulillah ya. Nanti bisa ditambahkan. Terima kasih ya Bapak-Bapak ya. Silakan teman-teman ada lagi. Mungkin saya mau menambahkan Ibu yang terkait Ya silakan Pak. kaidah nahwu yang mungkin kita salah dalam apa namanya memahami. Kalau kita pahami, misalkan huruf nasab, huruf yang menasabkan itu kan ada anlan idan kai, ya. Lan itu kan fungsinya untuk takidu an-nafi, untuk menguatkan bahwasanya tuh saya tidak pernah bla bla bla, misalkan lan akula kadzalik, saya tidak pernah melakukan hal demikian. Nah, ini ternyata ketika saya pernah masuk kuliah, kemudian dijelaskan oleh murid dari ulama di sana, yaitu di Yordan, yaitu Al-Ustadz Dr. Fadl Hasan Abbas. Nah, waktu itu saya masuk kuliah di As-Salibul Bayan yang membahas tentang ilmu balaghah, yang menjelaskan langsung murid beliau, yaitu Dr. Muhammad Jamal. Ini ada bukunya, ada di sini. Ya, kelihatan ya. Waduh, kurang. As-Salibul Bayan. Nah, ini diterangkan di sini. Lan wahya li ta'kidin nafi. Wa ra'a ba'duhum annaha tufidu ta'bid kadzalik. Ya, disebutkan di sini bahwasannya beberapa ulama itu mengatakan bahwasannya lan ini fungsinya itu tuh ta'bid selamanya. Artinya ketika saya bilang lan aqul kadzalik, lan aqula kadzalik, saya tidak pernah mengatakan demikian selamanya atau tidak pernah melakukan hal itu sebelumnya. Itu apa namanya? Ternyata pendapat yang salah ketika lan itu diartikan selamanya. Karena ini sesuai dengan pendapat Az-Zamakhsyari ketika menafsirkan qala lan tarani, ya, walakin indur ilal jabal di surat Al-A'raf itu ya. Ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, qala lan tarani. Nah, kemudian disampaikan kan tadi sama Pak Abdullah bahwasanya yang paling membedakan terbesar antara Ahlu Sunnah dengan Mu'tazilah itu adalah perihal melihat wajah Allah di akhirat. Nah, lan di sini kata Zamakhsyari itu tidak akan pernah fid dunya wal akhirah. Nah, ba'duhum kata beliau itu perkataan sebagian ulama. Padahal sebagian yang lain atau madhab nahwu yang lain mengatakan bahwasanya
lan di sini itu bukan untuk takbid, tapi ya fidunya, walakin memungkinkan untuk melihat wajah Allah di akhirat. Jadi makna takbid itu salah, dan ini kita mengambil pendapat Az-Zamakhsyari dalam hal ini. Sehingga kalau lan ketika ayat ini ditafsirkan dengan hal demikian, maka kita bisa terjatuh dalam pemahaman Mu'tazilah. Karena kata Az-Zamakhsyari, lan ini selama yang fid dunya wal akhir. Sementara pendapat yang lebih tepat yaitu lan di sini itu memungkinkan untuk terjadi di masa yang akan datang. Jadi itu mungkin tambahan dari saya. Faedah dari yang dulu pernah Anda dapat. Jazakumullah khairan. Oke, terima kasih tambahannya ya Pak Haidar ya. Nanti mungkin teman-teman bisa sambil menambahkan ya. Tadi itu penjabaran terkait dengan yang lantaroni tadi tuh ya, dalil melihat Allah. Perbedaannya nanti gini, antara yang logawi, tafsir logawi yang Zamakhsyari dengan Nabahrul Muhit ya. Kalau kita di Ahlussunnah itu kan dalam penafsiran tidak cukup hanya teks Al-Quran aja ya. Jadi ada hadis didukung oleh hadis-hadis. Misalnya kan hadis yang misalnya hadis yang nanti melihat Allah secara jelas itu kan sudah disebutkan ya di misalnya riwayat Muslim nomor 181, ada riwayat Imam Bukhari nomor 554, ada lagi riwayat Muslim nomor 633 ya. Jadi kalau kalau Mu'tazilah itu memang salah satu ciri khasnya ya, mereka itu menafsirkan atau penafsiran itu hanya berdasarkan teks Al-Quran, teksnya. Jadi penelusuran teks itu terutama dari segi logowinya, dari segi kata-katanya, dari segi bahasanya itu lebih lebih dominan lah buat mereka. Jadi hadis itu mereka nggak pakai ya, bahkan ya mungkin ada yang dipakai kalau sesuai dengan penafsiran yang mereka tuju gitu. Tapi mayoritas mereka tidak banyak menggunakan hadis, berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi saya pikir tadi memang sesuai dengan kaidah itu ya, seolah-olah gitu ya yang dikatakan oleh si Zamakhsyari terkait dengan lam tadi. Tapi kita yang Ahlussunnah wal Jamaah juga punya punya apa namanya punya dalil yang lain ya dari hadis ya bahwa nanti kita bisa melihat Allah. Itu oke lah ya, itu nanti bisa kita diskusikan lagi. Ya kira-kira gitu. Ini salah satu, ini sekalian kita ya, karena memang kan tidak ada sesi ini ya, tafsir Mu'tazilah ya, kalau nggak salah ya. Ini nanti bisa sekalian kita kupas nih, selain dari segi logawinya, dari segi ciri khas dari tafsir Mu'tazilah. Karena nanti teman-teman itu kita nanti akan mungkin ya melihat beberapa tafsir yang ada sekarang nih yang kontemporer, itu mirip-mirip tuh dengan yang Mu'tazilah itu ya. Jadi banyak yang penafsirannya itu berdasarkan teks Al-Quran saja, tidak menggunakan hadis ya, atau menggunakan yang apalagi pendapat-pendapat dari para mufassir. Nah, salah satu contohnya nanti mungkin teman-teman yang punya Facebook itu coba deh dikepoin ini apa Facebooknya Profesor Mun'in Siri. Itu tahun lalu tapi mungkin nanti agak scroll jauh gitu ya, karena beliau ini termasuk yang aktif di Facebook ya. Itu juga beliau pernah itu nge-share tentang salah satu jenis tafsir itu yang hanya teks aja, tekstual gitu. Dan itu katanya sih sedang sedang booming ya di Eropa sana. Tapi saya nggak bilang itu Mu'tazilah nggak ya, tapi ciri-ciri tafsir Mu'tazilah diantaranya itu. Itu ya teman-teman ya, ini masukan aja sih. Nanti bisa didiskusikan. Silakan ada lagi. Terima kasih ya Pak Haidar ya. Bu Ade ingin menambah Silakan Pak. ini menyambut statement Ustadz Kiai Bapak Baru Haidar Ahmad Mujadid. Beliau mengatakan tadi katanya lantarani itu tidak bisa dilihat di dunia. Ya, kurang lebih begitu ya Pak Haidar tadi ya. Fid dunya wal akhirat. Selama-lamanya iya. Ya, tapi karena alam itu nggak mungkin sama sekali. Iya, habis itu dibetulkan sama beliau kalau di dunia tidak mungkin bisa, tapi di akhirat bisa berdasarkan dalil yang lain. Yang ingin saya tanyakan, ketika Nabi itu memohon, meminta kepada Allah ingin dilihatkan di dunia, kalau itu betul-betul mustahil, bukankah itu pertanyaan yang tidak masuk akal atau permintaan yang artinya Nabi nggak mungkin meminta sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi. Ya enggak. Kalau itu sudah pasti tidak terjadi, kenapa Nabi meminta? Gitu.
Iya Pak, ya. Ini Ya. kayaknya tadi Pak Abdulillah yang ngomong ya? Nggak ada suaranya. Pak Abdulillah ini wajib S3 nih ketemu Buya Arozin ya. Omongannya pesapa terus. Iya, itu bisa juga begitu Pak. Bisa juga tuh. Ya, ada lagi teman-teman tadi disimpulkan sendiri aja lah ya jawabannya ya. Assalamualaikum Ibu, izin menambahkan. Ya, silakan, silakan Bu. Ini kok mukanya nggak Oh iya, muncul ya? oh iya. Silakan Bu Tapi ini, Adiati. iya, tapi ini tidak ingin masuk ke dalam perdebatan antara Mu'tazilah dan lain sebagainya, tapi hanya ingin menambahkan sedikit. Ada pernah belajar gitu ya sama salah satu syekh yang ahli sunnah wal jamaah. Kemudian beliau menyarankan ketika kita membaca tafsir Al-Kasyaf yang bermadhab Mu'tazilah itu disandingkan dengan ada kitab yang lain. Di antaranya Al-Intisaf karya Ibnu Al-Munayir dan juga Bid'atut Tafasir karya Abu Ya'alawi Al-Maliki. Pernah apa namanya? Tadi baru searching ternyata pernah dijadikan kajian analisa sama salah satu mahasiswa di IGI juga, Pak Asep siapa gitu Bu. Ternyata pernah dibahas juga terkait dengan kritik dari Ibnu Al-Munayir yang di kritik Ibnu Al-Munayir terhadap tafsir Az-Zamakhsyari. Mungkin bisa dijadikan rujukan teman-teman ketika ayat-ayat yang tazilah kemudian dikritik sama orang ahli sunnah wal jamaah. Itu aja Bu. Ya, terima kasih ya informasinya Bu Adiati. Bisa itu nanti teman-teman kalau ada yang mau mengupas ya di tesisnya terkait dengan Zamakhsyari. Paling tidak jadi sumber sekunder lah ya untuk analisis. Baik, terima kasih. Ada lagi? Kalau dahilnya aman ya, ini dua-duanya. Israiliyatnya gimana? Yang birroi lugawi ini tidak terlalu ini ya. Ada nggak pembahasannya? Dahilnya. Untuk Israiliyatnya kalau Az-Zamakhsyari tidak terlalu banyak Bu. Cuman memang ada beberapa ayat yang membahas apa namanya yang dicantumkan Israiliyat, tapi saya tidak menemukan apa namanya karena butuh baca yang banyak. Cuman kalau saya baca dari beberapa penelitian tentang manhaj Az-Zamakhsyari itu banyak penulis yang mengungkapkan bahwasanya Az-Zamakhsyari tidak terlalu masuk dalam tentang Israiliyat. Meskipun dijelaskan beberapa sikap, ada dua sikap ya, ketika apa namanya Israiliyat yang tidak terlalu jelas ya tidak dia sebutkan atau tidak dia benarkan. Kalau dia tidak tahu dia tidak benarkan. Dia mengatakan Allah alam. Tapi kalau dia tahu dia jelaskan derajat hadisnya atau derajat riwayatnya apakah dia sahih atau dhaif. Cuman untuk contohnya saya tidak belum menemukan sih terkait dengan Zamakhsyari. Ya, termasuk kalau ada dakhil itu teman-teman misalnya rujukannya ya. Jadi bukan hanya Israiliyat. Jadi ad-dakhil itu segala sesuatu yang sumbernya itu kurang bisa dipertanggungjawabkan. Itu masuk juga dalam ad-dakhil. Kebalikannya al-asil. Kalau al-asil itu berarti keautentikan dari sumbernya. Nah, nanti mungkin bisa dilihat ya karena ada beberapa tafsir itu yang rujukannya itu nggak otentik gitu ya sehingga itu membuat tafsirnya menjadi lemah. Nah, oke, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Saya Bu Haidar. Ya, Kalau di silakan. apa namanya tafsir Bahr al-Muhit itu apa namanya beliau bersifat Israiliyat yang bersifat khurafat. Jadi kalau ada kisah Israiliyat yang tidak sesuai dengan syariat maka tidak dicantumkan. Tapi beliau juga ada beberapa tafsirnya yang menyebutkan Israiliyat. Demikian. Baik, terima kasih Pak Haidar. Ada lagi teman-teman? Nanti tolong kan ini ada beberapa tambahan ya Bu Aziza ya, nanti bisa ditambah-tambah ya.
inti Iya, Bu. kesimpulannya komparasinya apa gitu. Jadi nggak kosong banget. Dia lupa lagi setelah perkuliahan. Siap, Bu. Udah dicatat. Masuk. Apalagi gini teman-teman, kalau misalnya bisa ya, kan kalau komparasi itu kan seharusnya dia itu ada pendukungnya ya. Artinya misalnya statement kita tadi tidak ta'assub ya, itu ada pendapat siapa. Itu lebih bagus lagi. Pendapat siapa yang mengatakan tidak ta'assub. Kemudian juga misalnya statement kita yang terkait dengan apa namanya mazhabnya. Kalau Hanafi ini kan ini kan ini ya agak unik ya. Jadi secara akidah itu berbeda gitu ya, tapi secara mazhab itu sebenarnya mazhabnya salah satu dari mazhab yang diakui juga di Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti apa. Jadi statement-statement pendukung untuk hasil komparasi kita itu kalau dalam penelitian komparasi itu harus ada ya. Silakan kalau masih ada ngopi dulu lah. Enak juga di sini ada yang buatin kopi tapi. Ini sampai nggak sempat makan makannya ini. Karena tadi saya tuh hari Rabu itu di Al Husaini kan. Pas sekarang itu kan kalau teman-teman ini ya tahu ya itu kan nggak bisa belok tuh di depan UIN. Biasanya bisa tuh belok depan UIN. Jadi suka dijemput gitu ya. Sekarang kan di sana tuh muter jauh gitu. Jadi antara jalan kaki sama dijemput mobil itu lebih cepat jalan kaki. Akhirnya jalan kaki itu dari Al Husaini. Makanya tadi pas Bu Aziza bilang Bu jam 1, wah belum jalannya, belum sholatnya, belum makannya, kayak gitu ya. Jadi mohon dimaklum lah 1:30 lah ya. Kalau memang selesainya jam 1:30, kalau di sana selesai jam 12 ya bisa lah kita mulai jam 1. Siap, Bu. Eh, Habisnya masih di kelas lagi, Bu. ya hari ini nggak ada. Hari ini ada bimbingan sih tapi. Oh, Oke, ada lagi? Atau kita cukup ya? cukup kayaknya, Ya, Bu. cukup aja lah ya. Saya kembalikan ke moderator. Nanti untuk kesimpulan disimpulkan moderator atau sendiri-sendiri ya. Jadi silakan dicatat nanti. Baik, terima kasih dari saya. Sekian ya. Untuk pemateri, terima kasih banyak. Hari ini bagus banget sudah presentasinya. Dari saya sekian. Hmm. Terima kasih. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Bu Ade. Tadi sudah menambahkan beberapa poin ya untuk evaluasi dan perbaikan materi yang kita bahas pada siang hari ini ke depannya. Dan juga poin-poin yang nantinya bisa dipersiapkan untuk dibahas ya pada teman-teman selanjutnya yang akan presentasi. Beberapa di antaranya seperti kayak tadi ya ada ditambahkan tentang tampilan terkait sistematika kitabnya seperti apa. Nanti bisa di-compare keduanya dalam apa tampilan kitabnya itu seperti apa. Kemudian eh, bisa coba dianalisis dalam hal komparasi kedua penafsirannya di ayat yang sama. Bagaimana penafsiran keduanya gitu ya terhadap ayat yang sama. Kemudian bisa ditelaah juga terkait unsur-unsur ad-dakhil dalam kedua tafsir dan juga berikan statement pendukung dari para ahli atau ulama yang mendukung hasil dari komparasi kita gitu ya, kesimpulannya. Baik, demikian saya mewakili kelompok 2 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bu Ade dan teman-teman semua yang telah hari ini meramaikan ya diskusi. Ada Kak Fuadiati, ada Pak Abdul Ilah, udah tambahan juga dari Kak Haidar Kabul dan semua. Kepada teman-teman presentator dan juga teman-teman semua yang hadir, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kita, teman-teman ya. Ibu Pamit ya. dokumentasi dulu ya, Bu. Oh Ibu, gitu. ibu, Oke, ibu, sip, sip. ibu. Minta tolong ya, Kak Nasir. Bisakah? Bisa silakan yang bisa on cam. Ya, kita on cam dulu. Baik, slide pertama ya. 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, udah. Oke.
kasih ya. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Kak Blok, Aida, nah, teman semua. Maaf ya atas katanya. Ketemu lagi jam 4 ya. Ada yang berdua tuh Kak Wafa sama Kak Yusri. Cile. Seru banget tuh berdua. Ketemuan ya, ini ya. Ketemuan ya. Oh ya, Kak, berarti nanti Oke yang deh. Ya. pelajaran Walid berarti yang kelompok 1 ya? Iya, kecuali yang kemarin udah kali ya. Kak Yusri udah kan kemarin ya. Coba kita lihat kelompok 1 siapa yang belum. Belum selesai nulis lagi. Ternyata ya. Kemarin itu kan ini ya, saya chat Walid. Terus gini isinya. Assalamualaikum Walid, besok insya Allah kelas IAT itu ada materi taktik qiraat tematik gitu. Terus kira-kira yang akan kita bahas tema apa gitu kan. Terus Walid tiba-tiba nelpon langsung. Emang beliau suka nelpon. Oh ya, ini apa ini IG apa UIN gitu.